Ya, ilmu hadis pertama kali itu dikarang oleh Syekh Imam Ar-Romah Hurmuzi. Ya, kitabnya berjudul Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'id. Dalam kitab ini ada kutipan menarik. Apa itu? Beliau mengutip dari Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, himmatul ulama'i ar-ri'ayah wa himmatus sufaha'i ar-riwayah. Jadi semangat, himmah, misinya ulama itu adalah mempertanggungjawabkan ilmu, bukan meriwayatkan ilmu. Artinya ilmu itu harus dipertanggungjawabkan, bukan sekedar kila wakola, katanya. Karena kebohongan itu bisa viral kalau disampaikan oleh orang yang punya panggung. Segera viral itu apalagi zaman digital ini. Apalagi di masa itu tidak ada yang mengkanter. Seperti tadi kan ya, Ali, kemudian Fatimah, Hasan Hussein, kemudian Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Zuriyah itu tidak termasuk ya, Dr. Ibut. Dalam keterangan-keterangan kalau kita kontekstualitaskan ke tekstual yang Anda sebutkan tadi. Ya, kalau Zuriyah disebut bagian dari Ahlul Bait, tentu itu tidak tepat. Itu tidak tepat, ya. Kalau seandainya anak cucu ya mereka Zuriyah, anak cucu Ahlul Bait, tapi bukan Ahlul Bait itu sendiri, bukan itrah itu sendiri. Jadi itu perlu dibedakan. Ya. Tidak termasuk Pak Yusuf. Ya. Oke. Jadi kalau umpamanya ini ya, Zuriyah bisa disebutkan bahwa Zuriyah adalah cucu dari Ahlul Bait. Itu lebih tepat begitu ya. Tapi bukan termasuk di dalam Ahlul Bait begitu. Oke, iya. Ya, lebih tepatnya Zuriyah itu adalah ya Zuriyah Ahlul Bait. Kayak Quran aja menyebutkan ya nisa'an Nabi. Ya, istri-istri Nabi, zaujatun Nabi. Ya, bukan berarti mereka Ahlul Bait. Enggak ada masalah itu. Ya, mereka orang-orang baik. Tapi soal masalah Ahlul Bait sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an yutahhirkum tathhira, itu Ahlul Bait punya makna khusus. Ya, yaitu 5 orang. Ya, Ahlul Kisah itu. Nah, ini riwayat-riwayat ini ada riwayat-riwayat yang kuat. Ya, karena apa? Karena kebenaran masalah siapa Ahlul Bait itu adalah kebenaran masalah sunnah atau hadis Nabi. Dan ini membutuhkan sanad. Ya, bukan kebenaran rasional. Jadi kalau kemudian pakai nalar fikih dan sebagainya, ya ada objek-objek tertentu kita menggunakan nalar fikih itu. Tapi soal masalah ini ketika itu sudah kuat, ya maka kita pakai yang kedua setelah Quran, sunnah. Nggak langsung Quran, sunnah terus pakai kias misalnya itu. Enggak lah, ya. Nanti kalau memang nggak jelas di sunnah, kita bisa pakai kias gitu. Ya, itu soal masalah kebenaran siapa. Kembali lagi, al-haqiqah laysat kal-iyan, ya, kenyataan indrawi itu tidak seperti beritanya. Karena kita tidak hidup di zaman Nabi, nggak mendengarkan langsung Nabi berbicara. Oleh karena itu kita mengambil pesan melalui hadis-hadis yang sudah dikodifikasi, yang sudah dibukukan itu, yang dikenal nilainya itu sangat tinggi, dan juga berdasarkan penelitian hadis tidak ada masalah. Itu Pak Yusuf. Ya, satu lagi kontekstualitasnya nih Ahlul Bait kemudian dengan diskursus nasab yang dicuatkan oleh Kiai Imad. Mungkin Anda bisa merefleksikan itu seperti apa, Pak Dr. Ibut? Ya, kembali lagi ya, kalau kita mengikuti turos tradisi intelektual ulama, kita kan tahu beberapa ulama termasuk diantaranya yang sangat terkenal sebagai ahli hadis, ulama Damaskus, Syekh Nuruddin Aitar, ya, Syekh Nuruddin Aitar Allah yarham, beliau kan menyebutkan bahwa Allah itu mengistimewakan umat Nabi Muhammad dengan 3 hal, ya, mengistimewakan dengan 3 hal. Yang pertama adalah sanad, masalah sanad, ya. Yang kedua adalah nasab,
yang kita bicarakan ini, masalah polemik nasab ini. Dan yang ketiga masalah i'rab. Lah, sanad dengan nasab ini sama-sama istimewa. Ya, istimewa tidak yang mana ini tidak diberikan kepada umat lain. Diberikan kepada umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kemudian Mas dikaitkan dengan polemik nasab, sebenarnya ada kemiripan. Karena sama-sama baik soal nasab maupun soal riwayat itu adalah berdasarkan persaksian atau kesaksian. Jadi berdasarkan kesaksian karena sifatnya indrawi. Jadi kalau tidak hanya bisa mengandalkan riwayat. Makanya zaman dulu banyak hadis-hadis palsu itu yang menyebabkan ada ilmu hadis, ada mustalahul hadis, ya. Ya katanya laulal fitnah, ya, laulal fitnah lama kana ilmu mustalahul hadis. Kalau tidak ada fitnah, tidak ada pembohong, tidak ada pendusta, tidak ada manipulator, tidak ada pemalsu, ya, maka tidak ada namanya mustalahul hadis itu. Ya, termasuk zaman Nabi sendiri, ya, guru saya mengarang kitab ilmu sunnah itu, Syekh Dr. Muhammad Surur, dalam kitabnya Al-Manzumah At-Tabatiyah fi Ulumi Sunnah Al-Marwiyah, beliau itu menyebutkan bahwa di zaman sahabat ada yang punya keyakinan membela Nabi dengan dengan kebohongan itu berpahala. Coba dibayangkan itu, membela Nabi dengan kebohongan itu berpahala. Padahal ya nggak mungkin berpahala, ya, karena apa? Ya kebenaran harus dibela dengan kebenaran, harus dibela dengan kejujuran. Nasirul haqqi bil haqqi, nggak boleh nasirul haqqi bil batil. Ya itulah. Itu zaman Nabi sudah ada orang yang mohon maaf karena tingkat kecerdasannya atau kebodohannya atau kesembronoannya, dia ingin membela Nabi dengan cara kebohongan. Ya tentu ini ada unsur manipulasi. Apalagi zaman setelah Nabi, ya zaman tabi'in dan seterusnya, ya itu bermunculan hadis-hadis palsu, ya sehingga ada ulama-ulama yang membela hadis, membela sunnah, termasuk muncul orang yang ingkar sunnah kayak di zaman Imam Syafi'i, sampai Imam Syafi'i mencetuskan teori mukhtalaful hadis dan beliau dijuluki sebagai nasirus sunnah. Karena untuk menyelesaikan persoalan orang yang ingkar sunnah itu. Namun kemudian persoalan nasab ini, ya, dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, ya, ilmu hadis pertama kali itu dikarang oleh Syekh Imam Ar-Roma Hurmuzi. Ya, kitabnya berjudul Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'id. Dalam kitab ini ada kutipan menarik. Apa itu? Beliau mengutip dari Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, himmatul ulama'i ar-ri'ayah wa himmatus syufaha'i ar-riwayah. Jadi semangat, himmah, misinya ulama itu adalah mempertanggungjawabkan ilmu, bukan meriwayatkan ilmu. Artinya ilmu itu harus dipertanggungjawabkan, bukan sekedar kila wakola, katanya. Karena kebohongan itu bisa viral kalau disampaikan oleh orang yang punya panggung. Segera viral itu apalagi zaman digital ini. Apalagi di masa itu tidak ada yang mengkanter. Misalnya saya berbohong, saya mengaku saya ini anaknya Kiai Haji Ma'ruf Amin misalnya. Misalnya. Ya orang akan, kalau orang nggak ada yang mengkanter, akan viral omongan saya ini. Dan semua bisa percaya yang awam-awam itu. Tapi kalau ada yang mengkanter, maka persoalannya beda lagi. Maka iddia, klaim, mengaku-ngaku itu harus dikanter. Harus, apalagi soal masalah nasab itu masalah agama. Apalagi intisabnya itu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak jauh berbeda. Dalam ilmu nasab, untuk menetapkan nasab itu kan ada dua dalil. Yang pertama syuhra wal istifadhah. Yang kedua menggunakan kitab atau al-wasaiq as-sahihah, menggunakan catatan. Nah kalau syuhra wal istifadhah, sebagaimana dalam tradisi hadis,
ya, itu dalam tradisi hadis itu yang namanya mutawatir atau namanya hadis masyhur itu bukan generasi kedua, bukan generasi ketiga, bukan generasi keempat. Hadis mutawatir, hadis masyhur itu generasi pertama. Jadi sahabat-sahabat banyak yang mendengarkan, disampaikan kepada muridnya, sampai ada banyak jalur. Misalnya lima misalnya, atau 4 atau 3 itu hadis mufrad, hadis aziz, hadis masyhur. Kemudian kalau sangat banyak sekali yang nggak mungkin orang berbohong, ya seperti naskah Al-Quran yang sampai kepada kita itu mutawatir, nggak mungkin orang berbohong. Atau hadis rukun Islam, rukun iman itu mutawatir. Sunni dan Syiah itu sama, masalah itu nggak ada persoalan, ya. Jadi artinya dalam masalah nasab ini kalau ada catatan yang mendahului, ya, catatan yang mendahului, sedangkan di situ nggak menyebutkan nama, misalnya si A atau si B, kemudian 4 abad berikutnya, 5 abad berikutnya, 6 abad berikutnya, kok jauh sekali tiba-tiba menyebutkan nama orang yang sebelumnya ghairu ma'ruf, maka itu harus diklarifikasi. Itu prinsip ilmiah itu. Harus diklarifikasi.